Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 753 ya. Wa kana hunalika itu. Ya, betul gitu. Ya, gitu ke. Wa kana hunalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana hunalika sababun akhar. Di sana terdapat ada satu argumen lain, satu sebab lain. Apa aja? Lebih di atasnya lagi katanya. Di atasnya lagi ya. Karena hunaka Innal mas'alata lam takun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mas'alata lam takun mujarrada tabri'ati bari'in. Jadi yang menjadi pokok masalah di sini adalah bukan semata-mata hanya untuk membebaskan orang yang tidak bersalah. Itu. Tetapi apa? Ta'amarat alaihi usbatun. Tetapi adanya kelompok yang melakukan konspirasi, yang penting. Jadi bukan membebaskan orang tidak bersalah, itu mah kecil. Ini kita menengarai di situ ada satu kelompok yang melakukan konspirasi. Ta'amur itu konspirasi gitu namanya. Nggak tahu bahasa Jawanya apa konspirasi itu. Runding-runding jahat lah. Ya, ya runding-runding jahat. Alaihi usbatun lituqi'ahu fil ittiham, sengaja melakukan rekayasa untuk menyudutkan orang itu dalam statusnya sebagai tersangka. Ya. Wa in kanat tabri'atu bari'in, sekalipun memang ia membebaskan orang yang tidak bersalah, iku amrun kana amran hailan, memang persoalan besar membebaskan orang yang tidak bersalah, menghukum orang yang tidak bersalah dibandingkan dengan membebaskan 1000 orang yang bersalah. Itu yang menjadi persoalan besar adalah menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau orang yang bersalah kan punya alibi, dia hanya dinyatakan sok bebas. Kekeliruan membebaskan orang bersalah itu ya dianggapnya persoalan kecil. Tapi kalau menghukum orang yang tidak bersalah, ini sudah skandal artinya. Ya. Thaqilul wazn fi mizanillah, bobotnya sangat besar dalam keadilan Tuhan. Inama kanat akbar min zalika, semata-mata yang lebih besar dari itu, kanat ya iqamatu al-mizan alladhi la yamilu ma'al hawa, yaitu faktor yang paling substantif dalam cerita ini, yaitu adalah membuat satu etika keadilan ya, yang tidak boleh cenderung atau memihak kepada keinginan atau hawa nafsu seseorang. Benar ya benar, tidak ya tidak. Wala ma'al asabiyah, dan juga kebenaran yang tidak berpihak kepada kelompok atau golongan. Wala yata'arjahu ma'al mawaddati wasyana'an, dan juga tidak digoyang-goyang dipengaruhi oleh faktor suka dan tidak suka, cinta dan benci.
ayyang kanatil mulabasat wal ahwal, walau bagaimanapun situasi dan kondisinya, tetap benar adalah benar. Gitu. Wa kanatil mas'alatu hiya tathiru hadzal mujtama' al-jadid, dan juga yang menjadi masalah yang paling urgen di sini adalah membersihkan masyarakat Islam yang baru berdiri di Madinah itu, dibersihkan. Wa ilaju anasir dha'f al-bashari, dan juga untuk mengobati unsur-unsur kelemahan pada diri manusia, ma'a ilaji rawasib al-jahiliyah wal asabiyah, dan juga untuk menghapus sisa-sisa dari pengaruh tradisi jahiliyah dan asabiyah, kesukuan, kefanatikan. Fi kulli suwariha, dalam segala bentuknya. Hatta fi suratil aqidah, sekalipun dalam bentuk akidah, keyakinan-keyakinan. Idza ta'allaqal amr bi iqamatil adl bainan nas, ketika persoalannya ini berhubungan langsung dengan persoalan keadilan sesama manusia, itu di atas segala-galanya. Wa iqamati hadzal mujtama' al-jadid, dan juga untuk menegakkan masyarakat yang baru muncul di Madinah itu. Al-faridu fi tarikhil basyariyati, yang merupakan satu percontohan baru, satu-satunya contoh yang muncul di tengah masyarakat dunia sejarah kemanusiaan. Berdiri satu negara yang kita kenal sebagai uji coba pertama kali, eksperimen pertama kali membangun masyarakat tidak berdasarkan bentuk monarki, bentuk kerajaan, tapi berbentuk demokrasi, seorang pemimpin dipilih langsung oleh masyarakatnya. Itu baru terjadi di dunia Islam ini. Sebelumnya gimana? Ya kerajaan. Rajanya mati, yang menggantikan siapa? Ya anaknya. Nah ini Kanjeng Nabi meninggal, yang menggantikan bukan anaknya, orang lain, hanya kebetulan putrinya dikawin, jadi namanya mertua. Dalam sistem kerajaan nggak ada turun tahta ke mertua itu. Ya paling kalau tidak anak yang menantu ke bawah. Nah ini kan kejadian. Kemudian dari Abu Bakar ke Umar juga sama, mertua juga. Dari Umar ke Utsman dia mertua juga, ya. Ya, itu artinya bahwa bukan karena kemertuannya, karena memang ketokohannya waktu itu dipilih oleh masyarakat sekitarnya atas dasar jasa dalam perjuangan mendirikan masyarakat baru itu, bukan karena dasar turunan. Ini kan baru pertama kali di dunia ada pemimpin yang dipilih. Ada juga dulu di Yunani, namanya waktu itu city state, ya. City state itu negara kota. Di Yunani itu beberapa kota itu punya pemimpin, ketuanya, soal sekarang wali kotanya. Itu zaman Aristoteles itu dipilih secara langsung. Oleh karena masyarakatnya baru sedikit, ya mereka mungkin 10.000, 20.000 lah satu kota, kumpul di lapangan. Bagaimana kalau pemimpin ini ngacung, setuju dihitung gitu aja. Ya kalau sekarang ya nggak mungkin dong, seperti Indonesia 280 juta, mau kumpul di mana? Ya kan gitu. Ya kemudian langsung begini repotnya, ya KPU kayak apa menyelenggarakan pemilu ini, gitu kan, karena apalagi tempatnya berjauh-jauhan. Tapi anyhow, walau bagaimanapun bahwa pengalaman demokrasi yang diuji cobakan dalam masyarakat Islam memang terjadi dalam waktu beberapa puluh tahun, sekalipun lalu kemudian kembali ke dalam bentuk kerajaan otoriter lagi. Setelah terkalahkannya Sayyidina Ali oleh kelicikan Muawiyah itu, ya, menang karena tertipu kan gitu. Lalu
Lanjut, al-farid fi tarikh al-bashariyah ala al-qa'idah at-tayyibah an-nadhifah as-salbah al-matinah. Kebanyakan banget sifat-sifatnya. Ya. Ya, atas kaidah yang baik, yang bersih, yang kokoh, yang kuat, allati la tunnisuha syawaidul hawa, yang tidak dikotori oleh selera hawa nafsu, wal maslahah dan kepentingan pribadi, wal asabiyah dan juga kefanatikan kelompok, wallati la tatarajraju ma'al ahwa, yang tidak berpihak dengan hawa nafsu, wal muyul dan kecenderungan, wasyahawat dan syahwat. Melakukan hunaka akthar min sababin lil ighdha anil hadis. Juga terdapat berbagai banyak sebab-sebab yang lain, ya, untuk menyembunyikan peristiwa ini, atau ada tasdidi fihi, atau tidak ditekan, tidak ancaman, ya, watandi dan kutukan. Itu juga kutukan tuh kalau kita dalam bahasa politiknya tuh protes gitu ya, kecaman, ya, kecaman. Wa kasfihi hakadha li jami'il absar, dan dibuka secara terang benderang kepada seluruh orang, ya, seluruh orang. Bal fadhahahu bainan nasi, yang ini, cerita ini, kita orang Yahudi yang tidak bersalah dituduh mencuri baju perang, baju besi, itu dibuka semuanya sengaja masuk dalam Al-Quran dan menjadi cerita besar, ya, bahwa Allah tidak menghendaki adanya kejahatan semacam itu. Sebab Islam untuk semua orang, bukan untuk orang-orang tertentu. Keadilan mesti ditegakkan, berlaku, ya, jangan tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sekarang kan lagi ngeter itu ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu ala hadza nahwi al-anif al-makshuf, dengan cara semacam itu dibongkar semuanya, terbuka semuanya, ya, secara keras dan terbuka. Karena hunaka athar min sababin, banyak sebab yang menentukan. Law kanat al-i'tibarat al-ardiyah allati tatahakkamu wa tahkumu, ya, pertimbangan-pertimbangan kebumian, artinya kemanusiaan, yang mengatur dan yang menentukan. Tatahakam mengatur, wa tahkum yang menentukan. Walau kanat mawazinul bashar wa maqayisuhum, andaikan semua pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan ukuran-ukuran nilai keadilan, yallati yarja'u ilaiha, yang menjadi tempat rujukan hadzal manhaj, agama Islam ini. Karena hunaka sababun wadihun aridun, juga ada sebab yang jelas dan lebar. Anna hadzal muttaham Yahudi, yang tertuduh di sini adalah orang Yahudi, min Yahud, dari orang Yahudi. Yahud allati la tad'u sahman masmuman tamlikuhu illa atlaqatuhu fi harbil Islam wa ahlihi. Di mana kita ketahui semua bahwa orang Yahudi itu tidak pernah melewatkan, tidak pernah membiarkan ada satu anak panah yang beracun yang dimiliki, yang ada dalam genggaman tangannya, kecuali ya diarahkan, dipanahkan
dalam memerangi Islam dan umat Islam. Jadi maksud saya ini terangkan dulu bahwa memang di Madinah itu ketika dibangun satu masyarakat madani, apa sebutnya dengan Madinah, dari tamadun, Madinatul Rasul, ya, kota Madinah Munawwarah, itu dari kata-kata mudun, tamadun, sipil. Jadi artinya Madinah itu disebut dengan civil society, civil, pemerintahan sipil, ya, di mana terjadi satu kesepakatan bersama, konsensus bersama mendirikan negara di kota Madinah, disepakati oleh semua pihak, suku, golongan, dan agama-agama yang ada, semua sepakat. Itu namanya Fakta Madinah. Dalam perjalanan sejarahnya dengan orang Kristen tidak ada masalah, ya, dengan orang-orang musyrikin nggak ada masalah. Ini yang bikin ulah ini orang Yahudi. Kalau hubungan Islam dengan Kristen mah, sesungguhnya saya ingin menyatakan dulu kenapa di sini orang Yahudi dalam posisi yang begitu sangat mencekam sekali, setiap hari bikin ulah, ya, menggerogoti kewibawaan pemerintahan yang baru dibangun Kanjeng Nabi itu. Kalau dengan agama Kristen mah dari dulu juga oke-oke aja. Nabi sendiri kan istri pertama kan namanya Khadijah. Agamanya apa? Waktu Nabi kawin kan 25 kan? Belum ada agama Islam kan? Dia juga belum jadi Rasul kan? Saya mau bertanya lagi, kenapa nggak mau di poligami? Ya agamanya. Agama apa yang melarang poligami? Oke. Kemudian ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, mendapat wahyu. Ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk mengkonsultasikan ini wahyu yang diterima oleh suaminya nih, ini apa? Ini sebangsa jin, malaikat, setan, gandaruwot, apa ini kan masih belum paham. Lalu kan diajak ke pamannya untuk mengkonsultasikan wahyu yang diterima itu. Namanya Waraqah bin Nawfal. Pendeta apa tuh? Pendeta Kristen. Iya kan? Iya enggak? Kemudian sahabat-sahabatnya ketika tertindas di Mekah disuruh hijrah ke Habasyah. Di situ pemerintahan Nasrani dihormati enggak? Dihormati, dan Nabi berterima kasih. Ketika kota Mekah ditaklukkan, berhala-berhala dihancurkan, begitu mereka masuk ke dalam Ka'bah, ada gambar Nabi Isa dengan Siti Maryam sedang ngemban Siti Maryam, mereka akan menghapus. Kata Nabi, jangan, ini biarin aja. Jadi biarin aja jangan dihapus. Ini kan catatan sejarah. Ya artinya bahwa nggak ada masalah sebetulnya mah, nggak ada masalah. Nah itulah. Jadi ya artinya memang akhirnya saking geramnya Sayyidina Umar setelah pemerintahan Islam di tangan Sayyidina Umar, ini uras ini ugat nih harus dihabisin dari kota Madinah nih, habisin semuanya. Jadi kayak zamannya Hitler lagi di Jerman, ya, dihabisin. Konon katanya sampai 6 juta ya. Kalau Sayyidina Umar enggak bunuh, cuma di halau aja sekeluar. Ruwet sih ada orang itu tuh. Gitu. Jadi ya ini, jadi peristiwa itu kan terjadi di tengah-tengah adanya persaingan, adanya konflik ya antara masyarakat Yahudi yang ada di Madinah dengan masyarakat Islam yang baru terbangun.
Nah itu, sekalipun dalam kondisi seperti itu kebenaran tetap ditegakkan. Gitulah ceritanya main ini ceritanya ini. Paham enggak? Iya. Hebat kan? Iya. Jadi ya masalah kebenaran keadilan ya tegakkan, nggak ada urusan dengan agamanya apa dong. Salah ya salah gitu maksudnya main ini. Karena hunaka sababun wadihun aridun, juga ada sebab lain di sana jelas gamblang. An hadzal mutaham Yahudi min Yahud alladhi la tada'u sahman masmuman tamlikuhu illa atlaqathu fi harbi islami wa ahli Yahud allati yadhuqu minha al-muslimun al-amrayni fi hadhihi al-huqbah. Ya. Orang-orang Yahudi yang telah menyebabkan umat Islam harus menderita karena dua perkara di sini. Ya. Wa yasha'allahu an yakuna dzalika fi kulli haqbatin, dan Allah berkehendak supaya hal semacam itu dalam setiap era. Yahud allati la ta'rifu haqqan wala adlan, Yahudi yang tidak pernah kenal namanya kebenaran dan keadilan, wala nasfatan, dan juga tidak mau mendengarkan, wala tuqimu i'tibaran, dan tidak mau mempertimbangkan liqimatin wahidatin, dengan satu nilai norma apapun. Ini ya, ini juga berlebihan sebagai bangsa, masa nggak punya norma sama sekali ada juga. Ya oke dah. Min qiyamil akhlaq, nah nilai-nilai moral, fit ta'amul ma'al muslimin, dalam bergaul bersama orang-orang Islam, ala itlaq secara garis besarnya seperti itu. Saya kalau cerita berlebihan saya nggak cocok juga sih. Kalau iya ya boleh kita menceritakan ya, sisi negatifnya iya, tapi kalau berlebih-lebihan ya nggak juga lah gitu. Sebagai bangsa tetap aja ada nilai moralnya gitu. Wa kana hunalika sababun akhar, juga ada sebab lain, wa huwa annal amr fil ansar. Itu pokok persoalannya itu di seputar persoalan kelompok Ansar. Siapa itu Ansar? Alladzina awaw wa nasaru, mereka yang merangkul, yang menampung umat Islam yang hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, dan mereka Ansar adalah orang-orang yang memberikan pertolongan, yang membantu, yang menyantuni, ya, yang menyediakan tempat, ya. Walladzina qad yujadu hadzal hadits baina ba'di buyutihim ma yujadu min dhaghain. Tapi juga di antara mereka itu ada terdapat, ya, dalam peristiwa ini antara sebagian tulang suku, satu suku ya dengan suku yang lain, mayujadu minataqain, adanya tentang rasa dendam dan kebencian salah mereka juga tidak dipungkiri ada. Saya tambahkan lagi, ini cerita terkait dengan peradaban seluruhannya. Ansar itu ada dua kelompok ya, dua suku yang ada di Madinah itu selama lebih 20 tahun itu perang saudara. Dua suku Ansar ini, satu namanya Aus dan yang kedua namanya Khazraj. Salah satu sebab yang mendorong Ansar atau Aus dan Khazraj ini berulang-ulang mengirimkan ekspedisi ke Mekah membujuk Nabi Muhammad supaya pindah ke Madinah saja, itu salah satu dengan harapan karena Aus dan Khazraj ini melihat Nabi ini sebagai tokoh pemersatu. Ya, sudah saya terangkan berulang-ulang ya. Kalimatut tauhid, ya, kata persatuan, la ilaha illallah,
Nabi itu sejak kecil kan tukang ngedamin orang bertengkar, ya kan? Selalu mempersatukan orang bertengkar ya didamaikan, orang mau bercerai ya dikasih pandangan dan sebagainya, sehingga supaya jangan sampai bercerai, sebagai tokoh pemersatu. Makanya ketika wahyu turun kepada Nabi, apa visi misinya yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dari langit itu, ya tidak jauh dari angan-angan yang ada dalam pikirannya, itu membangun persatuan. Nah, makanya diajak berkali-kali dan Nabi selalu menolak, nggak bisa, belum ada perintah dari Tuhan. Ya kapan? Ya belum ada, ya udah tunggu aja, datang lagi bilang. Nah, sampai akhirnya pada saat bertepatan dengan adanya konspirasi, ya Abu Jahal dengan Abu Sufyan dan lain-lainnya untuk melakukan asasinasi, pembunuhan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, supaya jangan sampai salah satu suku saja yang memikul beban atas pembunuhan itu, maka diminta setiap suku, setiap kelompok mengirimkan seorang pemuda yang perkasa, kan gitu, untuk membunuh Nabi bersama-sama, kan gitu. Nah, pada saat itulah datang ekspedisi dari Aus dan Khazraj membujuk Nabi. Baru Nabi oke, sudah ada perintah dari Tuhan. Nah itu. Lalu itulah cerita awalnya hijrah semacam itu. Nah, dengan harapan setelah Nabi ke Madinah, nanti perseteruan perang saudara yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah selesai antara Aus dan Khazraj itu, dengan adanya Nabi bisa didamaikan, dan alhamdulillah nyatanya mereka bersatu, dan kedua-duanya baik Aus maupun Khazraj itu dalam peta politik Islamnya disebut golongan Ansar, yang dari Madinah namanya Muhajirin. Jadi di antara Ansar sendiri juga ada ya dendam kesumat lama lah, masih ada semacam itu, tidak dipungkiri. Itu ceritanya begitu. Diterangkan jadi lama ini ya. Kalau nggak diterangin nggak jelas ya. Iya, diterangin nggak? Terangin aja. Lah seperti itulah. Wahwa bainama anna ittijahal ittiham ila Yahudi yub'adu syabahal syaqaq. Jadi sementara ini yang menyudutkan sesama orang Ansar juga, akhirnya tuduhannya dilempar kepada Yahudi dengan harapan nanti perpecahan antar ini bisa terlewatkan. Ya tujuannya bagusnya juga sih untuk menyelamatkan, jangan sampai terjadi perpecahan. Tapi kan dikorbankan seorang Yahudi. Ya nggak ada urusan, keadilan adalah keadilan, nggak ada urusan dia Yahudi segala macam. Itu kan keadilan betul ditegakkan gitu. Itu ceritanya seperti itu. Wa kana hunalika sababun hadis, juga ada sebab yang ketiga, wa adamu i'ta'il yahud sahman jadidan yuwajjihunahu ilal ansar. Dan kemudian juga karena orang Yahudi sudah tidak punya lagi anak panah yang baru yang bisa diarahkan kepada golongan Ansar. Wa huwa anna ba'dahum yasriqu ba'dan, di mana sebagian Ansar mencuri apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya sendiri. Tsumma yatahimuna al-yahud, kemudian yang dituduh adalah orang Yahudi tadi. Wahum la yada'una hadzal fursa, ya. Dan mereka tidak akan membiarkan kesempatan ini tuflitu terlewatkan begitu saja, litasyir biha wa taghrir, untuk memburukan, mendistorsi atau menuduh orang Yahudi, menjelek-jelekan orang Yahudi semacam itu, ya, supaya memberikan citra yang buruk terhadap Yahudi. Walakinnal amr kana akbar min hadza kullih,
Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada yang lebih besar dari itu. Karena akbar min kulli hadzal i'tibarat, lebih besar dari pertimbangan-pertimbangan itu semuanya. Ya, as-saghirah yang terlalu kecil sesungguhnya. As-saghirah fi hisabi al-Islam, persoalannya kecil menurut kacamata Islam. Hanya kepentingan sekecil itu. Ya. Karena amru tarbiyati hadhil jamaah al-jadidah, yaitu melakukan untuk dalam rangka mendidik, ya, edukasi kepada komunitas yang baru muncul itu, litanhada bitakalifiha, supaya mereka siap untuk memikul segala beban dan pertanggungjawabannya untuk membangun masyarakat yang baru, ya, fi khilafatil ardi, untuk memimpin dunia ini, fi qiyadatil basyariyati, untuk memimpin manusia, wahya la taqumu bil khilafati fil ardi, tidak mungkin terjadinya kepemimpinan di bumi ini, wala tanhadu bi qiyadatil basyariyah, dan tidak mungkin bisa bangkit memimpin umat manusia, hatta yattadhiha laha manhajun farijun mutafawwiqun ala kulli ma na'rifu, terkecuali ada kejelasan, kepastian, metodologinya, agamanya yang jelas, yang punya keunggulan atas segala apa yang kita ketahui, bahwa menjanjikan Islam datang untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Itu tugas utamanya, seperti itu. Wa hatta yuthbitu hadzal manhaj fi hayatiha al-waqi'iyah, sehingga agama Islam yang baru muncul itu bisa mapan, bisa ditegakkan dalam kehidupan realitas sehari-hari, bukan hanya teori tapi juga aplikatif dan juga bisa diamalkan di mana saja. Wa hatta yumahsa qiyanaha tamhisan syadidan. Kemudian juga dalam rangka melakukan seleksi, penyaringan, ya, pembersihan. Gharbalah, tamhisan tuh gharbalah, artinya diayak. Kalau kita cari emas itu seperti ayak, tepung itu diayak, disaring semuanya, bibit-bibit unggulnya yang mana kan gitu, untuk dibangun bersama-sama. Ya. Wa tanfaddu anhu kulla khabithatin min du'fil bashari wa min rawasibil jahiliyah, untuk mengayak, menseleksi, ya, dan juga untuk membuang, melepaskan apa saja yang buruk akibat dari titik lemah kemanusiaan dan juga sisa-sisa dari pengaruh jahiliyah zaman dahulu itu. Wa hatta yuqama fiha mizanul adl, supaya di penghujungnya dapat ditegakkannya satu landasan keadilan, satu patokan keadilan, stiqyad, ya, suatu mizan keadilan. Litahkuma bihi bainan nas, untuk menegakkan hukum yang adil di antara seluruh umat manusia, mujarradan min jamail i'tibarat, yang terlepas dari pertimbangan-pertimbangan apapun, kelompok, golongan, suku, kepentingan dan sebagainya, nggak ada urusan. Wal masalihil qaribah, dan juga kepentingan-kepentingan yang dekat. Kalau di sini namanya kepentingan sesaat lah, kalau saya bilang dekat tuh dengan sesaat. Al-zahirah, yang nyata, ya. Wal mulabasat allati yarahan nas syai'an kabiran, dan berbagai kondisi-kondisi yang dilihat oleh sementara orang sebagai sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang kecil kelihatannya besar. La yuqaddiruna ala tajawulihi, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi apresiasi seseorang yang persoalan semacam ini dianggapnya besar, padahal maka kecil. Yang kecil kelihatannya besar,
Ya, kita sendiri dalam menilai berbagai peristiwa yang ada di sini berbeda. Menilai peran korupsi, peran besar, peran kecil, berbeda. Lebih besar dengan corona. Ya itulah. Jadi memang seperti itu. Ekonomi dengan kesehatan, mana yang besar? Berbeda pendapat. Itulah kira-kira semacam itu. Jadi kita tidak punya patokan, jangan bayi selera ya. Yang kita secara tolok ukur keilmuan ya mesti jelas. Ya kalau keilmuan ya kesehatan di atas segala-galanya dong. Iya. Ya kamu kaya tapi kalau nggak sehat gimana? Oke, gitu aja deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.